Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1581. Jenderal Ihsan sudah kalah, beliau sudah kembali ke Provinsi Jawali. Situasi cukup buruk. Lapor prajurit itu dengan suara rendah. Apa? Ciputra sontak membelalakan matanya, tangannya gemetaran. Sehingga cangkir teh seketika terjatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Gak mungkin, kamu pasti menipuku. Seru Ciputra yang tidak bisa menerima pukulan sebesar ini. Meskipun telah menjadi penguasa, dia masih tidak bisa mengendalikan suasana hatinya dengan baik. Ciputra berjalan ke hadapan prajurit itu lalu meraih kerah bajunya sambil melotot. Nafasnya pun terasa berat amarah berkecamuk dalam hatinya. Ihsan punya 100.000 prajurit elit, aku mengerahkan seluruh kekuatan tempur untuk melenyapkan kerajaan Nuala. Sebelum pergi, Ihsan sudah berjanji padaku akan berhasil dan gak akan membuat kesalahan apapun. Kamu pasti mata-mata lawan yang sengaja menghasutku. Kamu ingin membuatku goyahkan. Ini dosa besar, pekik Ciputra. Prajurit itu ketakutan hingga kakinya melemas, dia langsung berlutut di lantai terus menelan ludah dan berkeringat. Yang mulia, saya nggak berbohong. Mana mungkin saya berani berbohong di hadapan Anda, saya bukan mata-mata lawan. Jelas prajurit itu dengan gemetar. Saya nggak merasa dia berbohong. Mungkin situasi lebih gawat dari yang kita bayangkan, meskipun Jenderal Ihsan seorang jenius. Manusia bisa saja membuat kesalahan. Dengar-dengar yang melawan Jenderal Ihsan kali ini adalah Prabu yang terkenal di kerajaan Nuala. Prabu ini sudah terkenal sejak dulu. Semua orang tahu keberanian dan kecerdasannya, mungkin kali ini Jenderal Ihsan masuk ke perangkapnya makanya berakhir seperti begini. Sekarang kita harus mengutus pasukan dan mengirim pangan untuk mereka. Lagi pula tidak ada yang kemampuannya bisa dibandingkan dengan Jenderal Ihsan, nasihat seorang menteri yang berdiri di samping Ciputra. Dia khawatir Ciputra akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Setelah mendengar ini, semangat juang Ciputra pun kembali. Dia menendang prajurit yang datang melapor itu, lalu menatap ke belakang. Samar-samar terlihat seorang pria bungkuk di sana. Kalian keluar dulu, aku ingin menenangkan diri, lalu baru pikirkan rencana selanjutnya. Ujar Ciputra sambil melambaikan tangannya kepada para menteri dan prajurit itu. Melihat ini semua, orang-orang pun buru-buru meninggalkan ruangan. Bab 1582. Semua orang mengatakan, bekerja di istana sangat berbahaya. Faktanya memang seperti itu. Jika salah berbicara meskipun itu adalah kebenaran, nyawamu mungkin saja melayang. Sesudah semuanya pergi, pintu ruangan tertutup rapat. Ciputra berjalan ke arah belakang lalu menatap pria bungkuk itu. Pria itu memegang tongkat meskipun tidak terlihat terlalu banyak kerutan di wajahnya, seluruh rambutnya sudah putih. Dia berucap dengan dingin. Kamu terlalu gegabah kali ini, tadi kamu ingin menjatuhkan hukuman untuk Ihsan kan? Nada bicaranya tidak seperti orang yang berbicara dengan raja, bahkan terdengar ejekan. Belum lagi sepasang matanya tampak meremehkan Ciputra. Namun Ciputra hanya bisa berlutut di depannya. Dia memang merasa tidak nyaman, tetapi terpaksa menahan amarah dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak dia menyahut dengan suara rendah. Ihsan sudah berjanji padaku sebelum pergi. Dia bilang, kalau dia gagal menghancurkan kerajaan Nuala, dia akan memenggal kepalanya sendiri. Dia baru tiba di medan tempur dan melawan pasukan kerajaan Nuala, tapi aku sudah mendapat kabar kekalahannya. Parahnya lagi, aku kehilangan wilayahku. Bagaimana bisa aku memaafkannya? Ciputra mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika hendak membalikan meja, tatapannya tertuju pada pria bungkuk itu sehingga merasa ragu kembali. Pada akhirnya dia hanya mendengus dan tidak melakukan apapun. Sudah. Sekte gunung akan membuatmu. Tenang saja, hanya saja keterampilan bela diri saja nggak cukup di medan perang. Kami bisa melawan puluhan atau ratusan musuh sendirian, tapi kalau ribuan atau di atas itu kami nggak akan sanggup melakukannya. Para prajurit itu hanya tahu membunuh di medan perang, dan kekuatan mereka kalah jauh dari kami. Tapi kalau jumlah mereka banyak, kami tetap bisa mati terbunuh. Jadi di Sekte Gunung tetap membutuhkan seseorang jenderal yang tahu cara mengatur pasukan. Ihsan memang kalah dari Prabu kali ini, tapi dia tetap jenderal hebat di kerajaan Beluana. Jadi kalau dia dibunuh, kem militer pasti akan kacau. Jelas pria bungkuk itu. Setelah mendengarnya, ekspresi Ciputra menjadi makin masam. Dia juga tidak mengatakan apapun. Awalnya dia mengira dirinya akan mengendalikan separuh dunia dan semua orang akan tunduk kepadanya setelah menjadi penguasa. Tanpa diduga, dia malah dikendalikan oleh orang lain. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Ciputra sambil menatap pria itu setelah menenangkan dirinya. Aku akan mengutus anggota Sekte Gunung untuk menemui Ihsan. Kita harus menangkap Prabu. Lagi pula, walau Ihsan kalah, dia gak harus dibunuh terlebih dahulu. Jawab pria bungkuk itu sambil membuat isyarat memenggal leher.
Melihat ini, Ciputra pun tergelak dan merasa lega. Meskipun cukup rendahan cara seperti ini tetap berguna. Bab 1583. Saat ini di wilayah Provinsi Jawali, di markas kerajaan Nuala terdengar tawa dari dalam camp, para prajurit bernyanyi dan menari dengan gembira. Aroma anggur dan daging memenuhi seluruh camp. Prabu dan Yuda sedang duduk di dalam camp sambil ngobrol. Jenderal Yuda, jika kamu nggak tiba tepat waktu, kami pasti sudah kalah telak. Dan wilayah kerajaan Nuala direbut lawan. Jadi kali ini jasamu sangat besar. Aku akan melaporkannya kepada raja nanti supaya kamu diberi hadiah besar. Aku nggak akan membiarkan perjuanganmu ini sia-sia. Prabu memegang gelas anggur sambil berkata demikian, dia tidak pernah merasa pertarungan ini mereka akan menang kali ini. Bukan hanya Ihsan yang harus mundur, tetapi banyak prajurit kerajaan Beluana yang terbunuh. Dengan begitu mereka tidak akan merasa begitu tertekan lagi di pertempuran selanjutnya. Bahkan mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang tim lawan dan melenyapkan seluruh pasukan Ihsan. Bagaimanapun, situasi kerajaan Beluana sedang kacau karena banyak masalah internal yang terjadi. Itu sebabnya pondasi mereka sedang goyah sekarang. Seluruh pasukan yang dibawa oleh Ihsan mungkin sudah mencapai batasnya. Jika bisa melenyapkan seluruh pasukan itu mudah saja bagi mereka untuk menaklukkan kerajaan Beluana. Jenderal Prabu, jangan sungkan begini. Aku hanya melaksanakan tugasku, bagaimanapun kerajaan Nuala sedang dalam kesulitan. Kerajaan Beluana dan kerajaan Monoma mengincar wilayah kita. Jadi sudah seharusnya para jenderal melindungi negara dan saling membantu jangan sampai orang-orang ini menginjakan kaki di kerajaan Nuala, sahut Yuda. Prabu mengangguk mendengarnya, Yuda memang jenderal hebat. Bukan hanya membantunya menyingkirkan bahaya, tetapi juga tidak gila pujian. Benar-benar pahlawan sejati yang langka. Oh, ada yang ingin kuberitahu, besok pagi aku berniat membawa pasukanku kembali ke posku. Lagi pula kami harus berjaga-jaga dari kerajaan Monoma. Jangan sampai ada hal-hal tak terduga terjadi. Aku khawatir kerajaan Monoma akan mengambil tindakan kalau tahu aku pergi. Hal ini akan sangat berbahaya, ucap Yuda. Yuda tentu tidak boleh melupakan tanggung jawabnya. Kewaspadaan dan latar belakangnya inilah yang membuatnya ditempatkan di wilayah paling penting yaitu perbatasan. Yuda pun tidak akan mencoreng nama baik keluarganya atau mengecewakan raja. Oke. Sesuai yang dikatakan Jenderal Yuda, kalau butuh bantuan di lain hari beritahu saja aku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu, sahut Prabu yang berjalan ke hadapan Yuda dan memberi hormat. Pada saat yang sama, Ihsan dan lainnya sudah tiba di tempat yang aman. Bab 1584. Ketika melihat ke kejauhan, seluruh tempat dikelilingi oleh gunung. Ihsan dan lainnya berada di puncak gunung, sehingga bisa melihat situasi di sekitar dengan baik. Tempat ini sangat cocok untuk bertahan. Sudah tahu berapa banyak prajurit yang tewas kali ini. Ketika mendengar suara langkah kaki di belakang, Ihsan bertanya tanpa menoleh. Bagaimanapun kekalahan ini bukan hanya berdampak pada semangat juang pasukannya, tetapi juga reputasinya. Ihsan disebut sebagai jenderal tak terkalahkan di kerajaan Beluana dan memang tidak pernah kalah selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu dia masih diberikan kepercayaan besar ini meskipun sudah berusia 40 tahun. Sayangnya Ihsan yang mengira semuanya sudah sempurna, tidak menduga Yuda akan membawa bala bantuan hari ini yang menyebabkan Prabu bisa menang. Jika tidak, mana mungkin dirinya kalah hanya karena Prabu. Jenderal masing-masing pasukan sudah menghitung tadi, total kerugian sekitar 50.000 prajurit. Selain itu pasti ada prajurit terpencar karena kekacauan barusan. Sekarang kita hanya punya 30.000 prajurit tapi ada sebagian besar yang terluka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Para prajurit menunggu instruksi darimu, nggak ada yang berani bertindak gegabah. Tanya wakil jenderal yang berdiri di belakang dengan hati-hati. Ihsan sudah memiliki perkiraan dalam hatinya, akan tetapi dia tidak menduga kerugiannya akan sebesar ini. Sampai kehilangan 2/3 pasukannya. Begitu memikirkan ini, amarahnya tersulut dan berkecamuk dalam hati. Sampai menyebabkannya muntah darah. Dia pun sempoyongan dan kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh. Wakil jenderal bergegas berlari menghampiri, lalu memapahnya dan bertanya. Jenderal, apa kamu baik-baik saja? Tanya wakil jenderal itu lalu ia pun berteriak. Prajurit. Cepat panggilkan dokter militer. Wakil jenderal melambaikan tangannya kepada para prajurit di belakang. Hanya saja Ihsan tiba-tiba mencoba untuk bangkit, wajahnya terlihat pucat pasi membuatnya terlihat sangat lemas. Ihsan terbatuk beberapa kali lalu menyeka darah di sudut bibirnya. Meskipun tampak menyedihkan, dia tetap memiliki karisma sebagai seorang jenderal. Aku baik-baik saja, hanya luka luar bukan masalah. Sekarang kita harus pikirkan cara untuk lepas dari kesulitan ini. Prabu nggak membawa pasukan untuk menyerang kita, tapi bukan berarti mereka akan diam begitu saja. Dia mungkin sedang mencari kesempatan untuk membunuhku dan seluruh pasukan.
Kalau sampai hal ini terjadi, bagaimana kita memberi penjelasan kepada raja? Jadi kumpulkan seluruh jenderal, aku ingin berdiskusi dengan mereka, perintah Ihsan. Wakil jenderal segera mengangguk meskipun masih mencemaskan kesehatan Ihsan, dia tidak berani bersikap lalai, sehingga langsung berlari ke bawah gunung. Sesaat kemudian, semua orang pun berkumpul di puncak gunung. Ketika melihat Ihsan yang lemas, mata para jenderal sontak berkaca-kaca karena merasa tidak tega padanya. Suasana pun terasa mencekam. Bab 1585. Semuanya. Kalian pasti sudah tahu situasi sekarang kan? Kita nggak punya jalan mundur lagi. Kalau membawa prajurit kembali, Raja pasti sangat kecewa karena kita yang menyebabkan situasi menjadi seperti ini. Kita harus merebut kembali kehormatan yang hilang itu, apa kalian yakin bisa melakukannya? Ucap Ihsan yang berdiri di depan semua orang. Ihsan mencoba untuk menyemangati mereka karena semangat juang adalah yang terpenting, tidak peduli kapanpun itu mereka boleh saja kalah tetapi harus bangkit kembali dan mendapatkan kembali kemenangan. Yah. Kami yakin. Seru para jenderal dengan serempak. Sementara itu para prajurit yang berada di samping juga turut berseru membuat suasana menjadi berkobar-kobar. Ihsan tersenyum puas, dia berjalan ke hadapan orang-orang lalu berucap. Aku tahu kalian semua merasa kesal, tapi situasi ini telah terjadi. Dan kita juga nggak ingin berakhir seperti ini. Karena sudah kalah sekali, kita harus lebih berhati-hati lagi jangan sampai musuh punya peluang untuk menyerang kita secara diam-diam. Aku mau seluruh jenderal bekerja di gunung ini, lalu memeriksa dengan cermat. Kita nggak boleh membiarkan musuh menyerang masuk. Selain itu, kalian harus sangat berwaspada untuk sementara waktu ini. Awasi pasukan kalian, suruh mereka berlatih seperti biasa. Kalian tenang saja, asalkan aku masih hidup. Aku akan membalikkan keadaan dan membawa kalian merebut kembali kehormatan. Kita akan pulang membawa kemenangan. Seru Ihsan. Mendengar ini, semua orang pun bersorak sebagai tanda setuju. Tidak berselang lama para jenderal mulai sibuk menjalankan tugas. Di sisi lain, Wira telah mendapatkan informasi. Dia tidak berhenti memantau situasi peperangan Kerajaan Nuala dan Kerajaan Beluana. Semua sesuai dugaanmu, Prabu berhasil mengalahkan Ihsan siang ini. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Ihsan sudah hampir menang, tapi Yuda tiba-tiba datang dan mengepung musuh. Kemunculan Yuda mengakibatkan situasi berbalik. Setelah Prabu dan Yuda bekerja sama, formasi pasukan Ihsan menjadi kocar-kacir. Ihsan juga terluka dan telah melarikan diri lalu menarik mundur pasukannya ke Provinsi Jawali, lapor Biantara. Biantara benar-benar terkejut karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang rencana Yuda ini. Siapa sangka Wira sudah menebak sejak awal bahkan tahu siapa yang akan menang, hebat sekali. Sudah kubilang Yuda hanya berpura-pura mengatur pasukan perbatasan, Yuda adalah jenderal hebat. Dia tidak akan pernah membocorkan karena rencananya ataupun kemampuannya kepada siapapun. Jadi mana mungkin dia mengumpulkan pasukan secara terang-terangan. Tipu muslihat apapun dapat digunakan selama masa perang. Jadi begitu tahu dia mengumpulkan pasukan, aku yakin dia akan datang. Ternyata pemikiranku itu benar. Ucap Wira sambil tersenyum. Wira tidak ingin ikut campur masalah kedua kerajaan ini, juga tidak terlalu peduli siapa yang menang. Dia hanya ingin melindungi wilayahnya dan terus meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian, dia baru bisa melawan para ahli bela diri itu di kemudian hari. Faktanya mudah saja bagi Wira untuk menguasai dunia ini, namun ini bukan hal yang dia inginkan. Bab 1586. Setelah Wira mengamati Sekte Gunung dan Sekte Langit, Wira akhirnya memahami sesuatu, yaitu dirinya harus memiliki kekuatan yang mutlak jika ingin berdiri di puncak. Ketika saat itu tiba, dia baru bisa mencapai kesuksesan dan menjadi penguasa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kini pemenangnya sudah diketahui atau kita masih akan menonton seperti ini? Tanya Biantara sambil menatap Wira. Nggak usah terburu-buru, Wira mengetuk meja, dengan perlahan senyuman di wajahnya sontak melebar. Kemudian Wira meneruskan. Ihsan memang sudah kalah tapi Prabu belum tentu sudah menang. Ihsan bukan orang yang mudah menyerah, selain itu aku memahami latar belakang keluarga Barus. Mereka kehilangan banyak pasukan jadi sudah waktunya mendesak orang yang berada di belakang mereka untuk keluar, ini baru tujuan kita. Kerajaan Beluana dan Kerajaan Nuala sudah mulai bertarung, apalagi Kerajaan Beluana baru berganti penguasa. Hal ini kelihatannya tidak ada kaitan apa-apa, tetapi orang cerdas pasti mengerti. Jadi menemukan orang di balik semua ini adalah tujuan Wira. Biantara terus pantau situasi perang, kalau ada situasi khusus atau terjadi perubahan, langsung beritahu aku. Perintah Wira. Biantara mengiyakan lalu langsung keluar. 3 hari kemudian, karena Yuda telah kembali ke perbatasan. Pasukan kembali berada di bawah kendali Prabu. Selama 3 hari 3 malam semua pasukan kerajaan Nuala hanya minum-minum dan bersenang-senang,
bahkan pertahanan mereka tidak bisa dibilang kuat. Jika musuh muncul pada saat ini, mereka pasti mengira bisa membunuh Prabu kapan saja. Namun nyatanya semua ini hanya rencana yang disusun oleh Prabu. Prabu telah mengatur pasukan elit di sebelah kiri dan kanan markas. Begitu ada yang menyerang, kedua pasukan ini akan langsung menyergap dan memulai pertarungan. Sementara itu, ketika jenderal yang berada di camp juga hanya umpan untuk mengelabui musuh. Mereka sedang menunggu musuh untuk menyerang. Dengan demikian, mereka tidak perlu berjerih payah lagi. Di dalam camp, Ihsan dan lainnya masih belum mengambil tindakan. Bukannya waktu ini ada yang bilang mereka ditemukan di sekitar markas kita, Ihsan pasti sudah tahu kita terus bersenang-senang, tapi kenapa masih diam saja? Ini adalah kesempatan bagus, apa mereka akan melewatkannya begitu saja? Tanya Prabu sambil menatap wakil jenderal di sampingnya. Jenderal, kami terus memantau pergerakan Ihsan. Dia memang nggak terlihat berniat mengarahkan pasukannya. Atau mungkin dia takut padamu. Dia nggak berani melawan pasukan kita lagi. Timpal wakil jenderal itu. Bab 1587. Sepertinya ada sesuatu di balik semua ini. Ihsan gak mungkin menerima kekalahan semudah itu, apalagi dia membawa pasukannya kembali. Ini artinya dia masih berniat untuk melawan. Kita harus terus berwaspada. Ucapan Prabu sambil melemparkan gelas di tangannya ke samping dan mengernyit. Prabu bukan orang yang suka minum-minum. Semua ini hanya bagian dari rencananya saja. Sayangnya, Ihsan malah tidak terjebak, membuatnya tidak tahu harus bagaimana untuk sesaat. Bagaimana kalau kita langsung memimpin pasukan ke tempat Ihsan sekarang? Dia bersembunyi di gunung dan ada banyak pasukannya di sekitar sana. Tapi jumlah kita lebih banyak, pasti bisa menang. Usul wakil jenderal. Mendengar ini, jenderal lainnya sontak mengangguk setuju. Pemikiran mereka sama, yaitu segera membunuh Ihsan atau mengusir pasukan kerajaan Beluana secepat mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu mereka juga bisa membalas penghinaan sebelumnya. Bagaimanapun Ihsan terlalu sombong saat posisinya unggul waktu itu. Mereka tidak bisa menerima perlakuan tersebut. Nggak boleh. Ihsan sangat licik, dia jenderal besar kerajaan Beluana. Kemampuannya sangat luar biasa. Dia memang kalah kali ini, tapi aku curiga ada sesuatu. Kalau tidak, mana mungkin dia nggak mengatur pasukannya. Kalian keluar dulu dan urus pasukan masing-masing, kalau mereka nggak berniat untuk menyerang, kita nggak perlu bersandiwara lagi. Di sini aku akan memikirkan cara untuk situasi ini. Perintah Prabu. Begitu mendengarnya, semua orang langsung meninggalkan camp, pada saat yang sama. Di kerajaan Beluana. Jenderal, ada yang mengutus seseorang untuk bertemu denganmu. Orang itu sudah berada di depan camp. Apa kita harus menyuruhnya beristirahat dulu atau langsung menyuruhnya masuk? Tanya seorang prajurit yang buru-buru berlari masuk dengan hormat. Orang yang diutus raja. Ekspresi Ihsan sontak berubah, nafasnya memburu, dan dia membatin. Aku kalah jadi raja ingin menyuruh orang menggantikan posisiku. Raja begitu nggak percaya padaku. Meskipun jenderal yang sedang bertugas tidak harus menuruti perintah raja, Ihsan tidak akan berani membantah perintah Ciputra. Apalagi melawannya secara terang-terangan. Jika tidak, kepalanya ini pasti akan dipenggal. Setelah ragu-ragu sesaat, Ihsan menggertakkan giginya dan membalas. Suruh dia masuk. Tidak ada gunanya menghindar, lagian dia tidak tahu apakah itu berkah atau musibah. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Jenderal Ihsan. Ketika Ihsan masih memikirkan cara untuk menghadapi si pendatang, seorang pria datang dan sudah berjalan masuk sambil tersenyum. Pria itu memakai jubah dan tampak berkarisma, usianya hampir sama dengan Ihsan, tetapi semua rambutnya sudah beruban sehingga sulit untuk memastikan umurnya. Apa tujuanmu datang ke markasku? Tanya Ihsan langsung. Bab 1588. Ihsan tidak berbasa-basi dengan pria itu. Lagi pula, mereka tidak saling mengenal untuk apa berpura-pura akrab. Jika Ciputra memang berniat untuk melengsarkannya, Ihsan akan pergi secepat mungkin dan pulang untuk bersantai. Jenderal pasti sudah salah paham. Makanya memusuhiku seperti ini, tenang saja. Raja enggak marah karena kamu kalah. Dia justru mengutusku untuk menghiburmu. Tentunya aku datang kemari untuk membantumu mengalahkan Prabu. Jelas pria itu. Ihsan awalnya tertegun lalu segera bertanya, kamu serius? Ketika jenderal memimpin pasukan untuk berperang, mereka tentu ingin menang dan mendapatkan wilayah baru untuk negaranya. Dengan demikian, mereka baru memiliki prestasi. Meskipun gugur dalam peperangan, hal ini lebih bermartabat daripada dilengsarkan dari jabatan. Tentu saja serius, semua ini pesan dari raja. Seperti yang aku katakan, aku bisa membantumu meraih kemenangan. Jadi apa kamu bersedia mengobrol denganku sekarang? Ketika berbicara, pria itu pun melirik beberapa prajurit di belakang. Maknanya sangat jelas, yaitu hanya ingin mengobrol dengan Ihsan, tanpa ada orang lain.
Lagi pula situasi sedang tidak stabil sekarang, jadi mungkin saja ada prajurit yang berniat untuk pemberontak. Baiklah. Setelah mengiyakan, Ihsan melambaikan tangannya kepada beberapa prajurit di depan dan berkata, "Kalian pergi dulu, ada yang ingin kami bicarakan dengan tuan ini. Tanpa seizinku, jangan ada yang masuk ke kemku, ini perintah. Jika ada yang berani melanggar akan dihukum mati." Ucapan Ihsan terdengar sangat tegas, dalam sekejap para prajurit itu pun meninggalkan kem. Saat ini Ihsan berkata, "Tuan, silahkan duduk. Omong-omong aku belum tahu identitasmu." Ihsan segera menuangkan teh untuk pria itu lalu duduk di sampingnya. Dia punya firasat, bahwa pria ini adalah penyelamatnya dan mungkin bisa membantunya memikirkan cara untuk mengalahkan musuh. Beberapa hari ini Ihsan tidak membuat pergerakan apapun karena belum mendapatkan cara yang sempurna. Jumlah pasukan kerajaan Beluana berkurang banyak, sementara kerajaan Nuala masih punya puluhan ribu pasukan. Apalagi mereka adalah pihak yang menyerang, jangan harap bisa menaklukkan kota jika kekuatan tempur mereka tidak mencapai 3 kali lipat dari pihak lawan. Itu sebabnya Ihsan tidak berani bertindak gegabah. "Nggak perlu sungkan, panggil saja aku Antares," sahut pria itu. Antares. Ihsan memikirkannya dengan seksama, tetapi bisa memastikan tidak pernah berhubungan dengan orang ini. Apalagi mendengar informasi tentangnya. "Tuan, kalau begitu, kamu punya cara apa untuk membantuku mengalahkan musuh?" tanya Ihsan langsung. Kini dia hanya ingin menang dan tidak peduli pada hal lain. Dia ingin mendapatkan kembali kehormatannya. Bab 1589. "Mudah saja, aku akan membantumu membunuh Prabu dulu. Dengan demikian, pasukan mereka akan goyah. Ketika saat itu tiba, kamu hanya perlu membawa pasukanmu menyerang dan meraih kemenangan. Tanpa pimpinan dari jenderal, mereka nggak akan bisa apa-apa. Meskipun menang jumlah, kamu seharusnya sudah mengerti maksudku kan?" tanya Antares sembari memicingkan mata. Ekspresi seperti itu tampak sangat licik. Dan juga tidak seperti orang yang sedang bercanda. Hanya saja Ihsan seketika merasa kecewa, dia semula mengira Antares ini adalah ahli perang dan bisa membantunya mengalahkan Prabu, tetapi ternyata malah mengusulkan strategi tradisional begini. Selain itu, ada banyak celah dari ide ini. Bagaimana mungkin pasti bisa menang? Di medan tempur, yang berhasil membunuh jenderal pihak lawan tentu akan unggul. Bukan hanya Ihsan, tetapi Prabu juga memahami hal ini. Jika tidak mereka tidak mungkin memimpin puluhan ribu pasukan untuk bertarung waktu itu. Sepertinya jenderal kurang menyukai usulku ini, apa yang kamu khawatirkan? Kamu nggak percaya pada kemampuanku? Tanya Antares sambil menyeringai, kemudian dia mengambil cangkir teh dan menekannya dengan cukup ringan. Saat berikutnya, cangkir itu serta-merta berubah menjadi abu. Sebelum Ihsan tersadar dari keterkejutannya, Antares sudah berjalan ke rak pedang di samping dan mengambilnya. Dia menyentuh pedang tersebut lalu menjadikan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Pedang itu terbelah menjadi 2 bagian. Manusia biasa tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Ihsan pun terbelalak melihatnya. Nafasnya memburu. Jika tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayai kejadian ini. "Biar ku perkenalkan diri ulang, aku berasal dari Sekte Gunung, kamu seharusnya pernah mendengar nama ini kan? Raja bisa menjadi penguasa karena sekteku, tanpa bantuan kami. Dia masih seorang pangeran dan gak mampu menguasai 3 provinsi, jelas Antares. Sekte Gunung. Ihsan hanya seorang jenderal, jadi tidak memahami tipu muslihat yang digunakan para penguasa untuk mencapai tujuan mereka, apalagi persekongkolan di balik semua itu." Antares seolah-olah memahami kebingungannya ini. Dia meneruskan, "Di dunia luar, ada 2 tempat yang cukup ajaib. Yaitu Sekte Gunung dan Sekte Langit. Kedua sekte ini selalu berkonflik dan berlatih ilmu bela diri. Jika dibandingkan dengan manusia biasa seperti kalian, kami jelas lebih hebat. Melompat di tembok dan membunuh seorang jenderal adalah hal yang sangat mudah bagi kami, Raja akan perlahan-lahan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah itu kamu akan tahu perkataanku ini memang benar." Ihsan mengangguk mendengarnya, dia telah memahami semuanya. Pantas saja Ciputra tiba-tiba memberontak dan menjadi raja dalam semalaman. Ternyata dia mendapatkan bantuan dari ahli bela diri. Setelah dipikir-pikir, tidak ada yang perlu dibingungkan. Ciputra memang ambisius, sehingga akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, tahta adalah godaan terbesar. Dia pasti sudah lama ingin bekerja sama dengan orang lain untuk mengamankan posisi tersebut. Bab 1590. Ihsan sungguh tidak menduga bahwa ada ahli bela diri seperti itu di dunia ini. Dia pun berkata, "Setelah melihat kemampuan Tuan ini, aku sudah percaya sekarang. Maafkan ketidaktahuanku yang sebelumnya. Tuan tenang saja, asalkan Prabu mati, aku akan langsung membawa pasukan menyerang kota dan menghabisi seluruh pasukan kerajaan Nuala. Selain itu, wilayah kerajaan Nuala akan menjadi milik kita,
aku akan melaporkan semua jasad Tuan agar Raja memberi hadiah. Ihsan berkata demikian untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Kali ini dia tidak berani bersikap lalai lagi bagaimanapun kesenjangan kedua belah pihak sangat besar, jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan mungkin nyawanya akan melayang kapan saja. Selain itu Ihsan ingin membuat prestasi baru sehingga tidak boleh mati. Baik, aku sudah mengerti. Aku nggak akan membuang-buang waktu lagi. Bagaimanapun sebelum kemari aku sudah berjanji pada Raja nggak akan membuatnya kecewa, aku akan pergi ke markas kerajaan Nuala dan membunuh Prabu malam ini juga. Kamu juga bersiap-siap, lalu bawa pasukanmu secara diam-diam ke markas kerajaan Nuala. Begitu berhasil membunuh Prabu, aku akan langsung mengirimmu sinyal. Ketika saat itu tiba, kamu tinggal serang mereka. Aku akan membantu supaya kalian bisa masuk dengan mudah. Pesan Antares lalu berjalan keluar. Benar-benar aneh, begitu Antares pergi, Ihsan langsung terduduk lemas di kursinya. Adegan saat Antares menghancurkan barang-barang masih terukir jelas di benaknya. Masuk. Begitu mendengar perintah Ihsan, beberapa waktu jenderal bergegas memasuki kampnya. Mereka menatap Ihsan dan menyahut. Jenderal. Semangat Ihsan telah kembali, dia tidak lagi terlihat murung seperti sebelumnya, begitu melambaikan tangan. Dia langsung memerintahkan. Suruh semua pasukan bersiap-siap, kita akan menyerang markas kerajaan Nuala nanti, ingat. Tinggalkan semua pangan di sini. Kita harus sampai di luar markas lawan secepat mungkin, perang akan segera dimulai, kita nggak boleh melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Meskipun para wakil jenderal tidak tahu apa yang terjadi, semangat mereka telah berkobar-kobar. Mereka sudah bosan karena menunggu terlalu lama. Jika tidak ada perintah dari Ihsan, mereka pasti sudah pergi membalas dendam. Setelah berperang bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka kalah begitu tragis. Bagaimana bisa mereka menerimanya begitu saja? Dalam sekejap, pasukan pun sudah siap untuk diberangkatkan. Di sisi lain, begitu Antares berangkat Biantara juga mendapatkan informasi, sehingga melaporkannya kepada Wira. Bab 1591. Benar sekali. Biantara bergegas melaporkan semua yang dilihatnya. Orang itu berjalan dengan langkah yang ringan, jelas orang yang pernah kultivasi kekuatan internal. Selain itu, sebelumnya nggak pernah melihat orang ini di tenda kerajaan Beluana. Lagi pula, kalau benar-benar dia ahli seperti ini, bagaimana mungkin kerajaan Beluana akan kalah seperti ini sebelumnya? Perkataan Biantara memang masuk akal. Jadi Wira mengetuk keningnya sendiri dengan lembut, dan pikirannya mencoba menghubungkan petunjuk dari semua kejadian itu. Pantas saja Ciputra bisa begitu cepatnya menyatukan seluruh kerajaan Beluana dan berhasil naik pangkat, ternyata dia memang dibantu oleh Sekte Gunung. Hanya saja, orang-orang dari dunia persilatan ini biasanya nggak peduli dengan urusan kerajaan, kenapa kali ini mereka bisa tiba-tiba ikut campur? Hal ini juga yang membuat Wira merasa agak bingung. Namun dia selalu yakin, orang-orang dari Sekte Gunung ini adalah orang yang cerdas. Mereka tidak akan melakukan hal yang sia-sia dan pasti ada keuntungan di balik semua ini. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Gunung ini ingin mendapatkan sesuatu dari peperangan ini? Jangan pikirkan terlalu banyak dulu. Aku memang gak ingin ikut campur urusan dua kerajaan ini, tapi sekarang orang-orang dari Sekte Gunung ini sudah ikut campur dan merusak keseimbangan. Meskipun Prabu sudah mengalahkan Ihsan, dia tidak mungkin gak akan bisa menghadapinya juga. Kalau orang dari Sekte Gunung ikut campur dalam peperangan ini, bahkan nyawanya akan terancam juga. Jadi sekarang aku hanya ingin membuat diriku menjadi lebih kuat dan tetap netral, agar bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Tapi orang lebih suka situasi yang terbagi menjadi 3 kerajaan seperti sekarang, dan gak ingin situasi ini dihancurkan seseorang. Aku sendiri yang akan bertindak. Nanti aku akan pergi ke kamp Prabu untuk melihat keadaannya, kamu terus diam-diam pantau gerakan di pihak Ihsan, jika ada tanda-tanda apapun, harus segera kirim surat kepadaku. Dalam sekejap Wira sudah pergi keluar. Waktu saat ini situasinya makin mendesak dan dia terpaksa terlibat ke dalam situasi ini. Dia harus segera berangkat, tidak bisa menyia-nyiakan waktu sejenak pun. Biantara juga bergerak untuk diam-diam memantau gerak-gerik Ihsan. Lompat jauh, kemudian Antares tidak datang sendirian ke tenda Prabu. Saat ini ada beberapa pasukan yang mengenakan seragam pasukan kerajaan Nuala yang berdiri di belakangnya. Dia sendiri juga sudah mengganti pakaiannya, sementara itu orang-orang di belakang mereka adalah para ahli yang dibawanya dari Sekte Gunung. Dengan bantuan para ahli ini juga, Ciputra baru bisa mengendalikan seluruh kerajaan Beluana. Kali ini mereka tentunya harus turun tangan lagi untuk membantu Ciputra menstabilkan situasi ini. Tadi aku sudah mendapat informasi tentang letak tenda Prabu dari para pasukan itu, aku yakin, kalian semua sudah tahu tujuan kita kali ini datang ke sini kan? Kalian gak perlu bertarung mati-matian, nanti kita hanya perlu langsung masuk ke dalam tenda lalu bunuh Prabu saja, setelah itu kita semuanya mundur, jangan berlama-lama di sini. Kalau enggak, kita akan kesulitan untuk pergi. Kalau terjebak dalam situasi gawat,
aku sudah membawa kalian keluar dari Sekte Gunung, dan aku harus membawa kalian semua kembali dengan selamat juga. Antares sudah memberikan beberapa instruksi, dan semuanya menganggukkan kepala mereka. Tak lama kemudian, mereka segera bergerak menuju tenda di mana Prabu berada. Bab 1592. Saat ini sudah malam, dan memang ada orang yang berjaga. Namun gerakan beberapa orang ini sangat cepat, sehingga dalam sekejap mereka sudah tiba di depan tenda besar. Antares membuat sebuah lubang di tenda besar itu menggunakan pisau. Setelah memastikan Prabu memang ada di dalam tenda besar itu, dia melambaikan tangannya kepada beberapa orang di belakangnya dan bersiap, ayo. Mulai. Tanpa ragu-ragu semuanya langsung memasuki tenda besar itu. Sementara itu, Prabu yang sedang duduk di dalam tenda besar tiba-tiba membuka matanya. Lalu secara refleks mengeluarkan sebuah pedang dari belakangnya dan bangkit berdiri sambil menatap beberapa orang yang masuk itu. Siapa kalian? Berani-beraninya menyelinap masuk ke dalam tendaku, kalian cari mati ya. Semua orang saling memandang sebentar dan tidak mempedulikan perkataan Prabu. Setelah itu, mereka langsung menyerang ke arahnya dengan cepat. Jelas mereka telah siap untuk merenggut nyawanya. Pengawal. Setelah berteriak, Prabu segera bersiap untuk melawan dengan pisaunya. Sementara itu Antares yang berada di belakang beberapa orang itu memegang bahu Prabu sambil tersenyum sinis dan berkata dengan nada dingin. Prabu, hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun kamu punya 3 kepala dan 6 tangan pun jangan berharap hari ini bisa keluar hidup-hidup dari tenda ini. 2 tangan sulit untuk menandingi 4 tangan, hanya dengan pertarungan yang singkat saja, perahu sudah kalah. Jika bukan karena pasukan yang berada di luar tenda menerima kabar dan segera masuk ke dalam tenda untuk membantunya, saat ini dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Meskipun begitu tubuh Prabu tetap dipenuhi dengan luka yang berdarah. Bunuh mereka semua. Pantas saja Ihsan belum juga memimpin pasukannya menyerang kita, ternyata dia ingin menggunakan trik kotor seperti ini untuk menghadapiku. Sayangnya trik kotor ini nggak bisa mencelakaiku. Jangan lupa, aku juga seorang jenderal yang sering berperang di medan perang. Jadi aku sangat berbahaya dan tajam. Para pasukan yang masuk itu segera mengambil senjata mereka dan menyerang orang-orang dari Sekte Gunung. Melihat situasinya berubah, Antares juga tidak menunda-nunda waktu lagi. Dia segera bangkit dan dalam sekejap saja sudah berada di hadapan Prabu. Kecepatannya sangat luar biasa. Saat pedang di tangan Antares hampir menembus jantung, tatapan Prabu menuju ke matanya dan tidak sempat untuk menghentikan serangan itu. Kecepatan ini sungguh luar biasa, bukan hanya gerakannya yang cepat, bahkan kecepatan pedangnya juga jauh melampaui batasan manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangan itu? Orang yang akan mati lebih dulu itu harusnya kamu. Setelah mengatakan itu, Antares sudah bersiap untuk membunuh Prabu. Namun saat sudah tersisa 1 sentimeter lagi jarak antara pedangnya dengan jantung Prabu, semua orang tiba-tiba mendengar suara retakan di telinga mereka. Lalu tangannya terasa sakit dan pedang di tangannya juga ikut bergetar. Dia secara refleks melepaskan genggamannya dan pedang di tangannya terjatuh ke tanah. Situasinya sekali lagi berubah. Semua orang sekarang memandang ke arah datangnya asal suara dan melihat ada seorang pria yang keluar dari belakang tenda sambil memegang sebuah senapan yang masih mengeluarkan asap di tangannya. Siapa lagi pria itu selain Wira? Wira, sepertinya aku sungguh beruntung, kalau kamu nggak membantuku. Sekarang mungkin aku sudah mati. Prabu buru-buru berlari ke belakang Wira dan segera mengucapkan terima kasih. Kamu adalah Wira. Bab 1593. Antares sudah pernah mendengar kabar tentang Wira, bagaimanapun juga saat itu Wira sudah membuat kegemparan di Sekte Langit. Wira bahkan memenangkan sayembara mencari jodoh dan membawa pulang seorang wanita cantik. Kejadian itu cukup menggegerkan. Pada saat itu Sekte Langit dan Sekte Gunung adalah 2 sekte yang paling berlawanan. Tetapi mereka saling memata-matai, oleh karena itu semua tindakan Wira tentu saja tidak bisa lolos dari mata-mata mereka. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan 2 kerajaan ini? Kata Antares sambil mengernyitkan alisnya. Dengan adanya Wira yang tiba-tiba bertindak, berarti upaya pembunuhan Antares dan yang lainnya hari ini mungkin harus dibatalkan. Karena mereka tidak memiliki peluang untuk berhasil, bagaimanapun juga kekuatan Wira ini sangat luar biasa. Malah aku yang harusnya bertanya kepadamu, kenapa orang-orang dari Sekte Gunung ikut campur dalam urusan 2 kerajaan ini? Sepertinya hal ini nggak sesuai dengan peraturan kan? Lagi pula, kamu jelas-jelas adalah orang ahli bela diri dari dunia persilatan, sekarang malah menjadi bawahan Ciputra bahkan sekarang berusaha untuk membunuh Prabu. Apa kamu merasa terhormat dengan tindakanmu ini? Kata Wira dengan nada dingin. Awalnya Wira tidak ingin mengurus kedua kerajaan ini, hanya ingin tetap netral dan melindungi orang-orang di sekitarnya saja. Namun orang-orang dari Sekte Gunung ini ingin menghancurkan keseimbangan. Saat ini dia tentu saja tidak bisa tetap diam lagi. Jika terjadi sesuatu, orang-orang di sekitarnya juga tidak akan aman.
Tidak peduli apapun yang direncanakan orang-orang dari Sekte Gunung ini. Dia akan menghancurkannya. Bagaimanapun juga, sekarang Wira adalah menantu Sekte Langit dari sudut pandang lainnya, dia juga sudah termasuk bagian dari Sekte Langit. Sekte Langit dan Sekte Gunung selalu berselisih sehingga secara moral dan logika dia harus menggagalkan rencana Sekte Gunung ini. Tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Sejak kapan kamu berhak ikut campur dalam urusan Sekte Gunung? Kamu sudah berbuat hal yang tidak sesuai dengan peraturan, kamu harus membayar konsekuensi ini. Hari ini mari kita berhenti sampai di sini, kelak orang-orang dari Sekte Gunung pasti akan mencarimu dan masyarakat orang-orang di sekitarmu. Aku tahu apa yang menjadi kelemahanmu, kita semua sudah dewasa harus membayar harga atas perbuatan kita sendiri. Setelah mengatakan perkataan itu dengan nada dingin, Antares memandang orang-orang di belakangnya sambil melambaikan tangannya dan kembali memerintah. Mundur. Sayangnya Antares dan yang lainnya yang ingin pergi sekarang pun sudah sulit. Suara dari jenderal sudah membangunkan para pasukan dari segala arah, dan sekarang para pemimpin kelompok sudah memimpin pasukannya untuk datang dan mengepung tempat ini. Sementara itu orang dari Sekte Gunung hanya ada puluhan orang. Meskipun mereka semua adalah ahli bela diri, mereka tetap manusia biasa. Di tengah kerumunan pasukan ini, bagaimana mungkin mereka bisa beruntung? Ingin kabur? Enggak semudah itu. Setelah mengatakan perkataan itu dengan nada dingin, Prabu kembali berteriak kepada pasukannya. Siapapun yang bisa memenggal kepalanya, aku akan memberikan hadiah dan jabatan. Raja juga pasti akan menyetujui perkataanku ini. Dengan adanya imbalan berupa gaji besar, pasti akan ada orang yang bersedia beraksi. Meskipun Antares dan yang lainnya sangat tangguh, mereka juga tidak akan bisa menghadapi begitu banyak orang. Dalam sekejap, melihat beberapa orang Sekte Gunung sudah terjatuh ke tanah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Sementara itu Wira tetap berdiri di samping sambil melihat, sambil melipat kedua tangannya dan tidak turun tangan lagi karena tugasnya sudah selesai. Asalkan nyawa Prabu selamat, urusan selanjutnya sudah tidak ada hubungannya dengannya lagi dan semuanya akan tergantung dengan Prabu sendiri untuk menghadapi serangan dari pasukan Kerajaan Beluana. Bab 1594. Wira, kejadian hari ini nggak berakhir di sini saja. Aku akan memberitahu semua orang Sekte Gunung tentang semua tindakanmu. Mereka pasti nggak akan membiarkanmu begitu saja, kamu sudah memilih untuk bertindak seperti ini. Jadi bersiap-siaplah untuk mati. Melihat orang-orang di sekitar satu persatu sudah mulai terjatuh, Antares juga tidak berani berlama-lama di sana. Setelah mengatakan perkataan itu, dia segera menerobos ke arah kerumunan. Kemampuannya jelas jauh lebih unggul dibandingkan beberapa orang di belakangnya. Dia berhasil langsung keluar dari kerumunan dengan menggunakan gerakannya yang aneh, namun meskipun begitu dia tetap dipenuhi dengan luka. Tuan Wira, kenapa kamu nggak turun tangan untuk menahannya? Kalau orang itu berhasil kembali dia pasti akan melaporkan hal-hal ini kepada atasannya, pada saat itu kamu akan menjadi musuh mereka kan? Prabu buru-buru berbicara dengan Wira, dia tentu sangat ingin memanfaatkan bantuan Wira untuk memusnahkan para ahli bela diri misterius ini. Jika tidak, kelak orang-orang ini tetap akan datang mencelakainya. Wira hanya melipat kedua tangannya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sama sekali tidak memperdulikan perkataan Prabu, bagaimana mungkin dia bersedia menjadi alat bagi orang lain, sungguh menggelikan, kemudian dia melanjutkan. Sudahlah, masalah ini sudah berakhir. Jadi aku nggak akan menyia-nyiakan waktu dengan kalian lagi. Sejak awal aku memang nggak ingin ikut campur dengan urusan kedua kerajaan kalian, sekarang aku melakukan ini karena mereka sudah menyinggung batasanku. Orang-orang dari dunia persilatan nggak boleh ikut campur dengan urusan kerajaan-kerajaan kita. Itu adalah batasanku. Setelah perkataan itu dilontarkan, Wira tertawa lalu berjalan menuju pintu keluar, para pasukan di sekitarnya juga membuka jalan, tidak ada yang berani menghalanginya. Bagaimanapun juga senapan di tangannya bisa merenggut nyawa siapapun. Siapa yang berani bermain-main dengan nyawanya sendiri? Dia memang orang yang luar biasa, sayangnya orang seperti ini nggak ingin setia kepada kerajaan Nuala. Kalau kita bisa mendapat bantuannya, bukankah kerajaan Beluana akan masuk ke dalam wilayah kita? Prabu merasa bersyukur kepada Wira, sayangnya dia sendiri juga tahu keinginannya untuk Wira bergabung dengan mereka hanya mimpi belaka. Bagaimana mungkin Wira akan mematuhi perintah orang lain? Selain itu, kehidupan di dusun Darmadi juga bebas. Konon di dusun itu adalah tempat yang perlindungannya paling ketat di seluruh dunia. Bukan hanya ada berbagai ahli, dusun itu juga memiliki teknologi peralatan terkini. Bisa dibilang, dusun itu adalah surga tersembunyi. Jika dia adalah Wira, dia juga tentu saja akan memilih menjadi penguasa dusun itu. Sementara itu, Ihsan sudah memimpin para pasukan dari berbagai kelompok tiba di luar perkemahan kerajaan Nuala dan bersembunyi di kegelapan. Hanya dengan satu misinya saja, para pemimpin pasukan itu akan langsung keluar dan membalas dendam atas kekalahan mereka.
Namun dia tetap tidak menerima sinyal dari Antares sehingga mereka tetap menunggu. Jenderal, kita harus menunggu sampai kapan? Semuanya sudah nggak sabar lagi ingin segera menyerang kota ini sekarang. Benar Jenderal, sebaiknya kita segera bertindak. Kalau sudah pagi nanti nggak akan menguntungkan kita lagi. Para pemimpin kelompok itu satu persatu berbicara. Ihsan juga merasa cemas, dia mengatupkan bibirnya dan memandang langit malam lalu berkata. Tunggu sebentar lagi. Bab 1595. Ihsan merasa khawatir, karena tetap tidak ada kabar dari Antares. Apakah terjadi perubahan? Dalam sekejap dia menjadi gelisah, dia terus mondar-mandir dan tidak bisa membuat keputusan apakah mereka harus menyerang kota. Bahkan, reputasinya akan hancur jika dia membuat keputusan yang salah, para pasukan di sekitarnya pun akan terluka parah. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Bayarannya harus ditanggungnya jauh melampaui kemampuannya, itulah alasannya hal ini menjadi begitu rumit. Jenderal, ada orang yang datang, ada seorang wakil jenderal yang tiba-tiba berlari ke hadapan Ihsan dan buru-buru berbicara dengan ekspresi yang terlihat aneh. Ihsan juga tertegun sejenak, mendengar ada seseorang yang datang. Hatinya merasa ada firasat buruk. Sebelumnya Antares bertindak, dia sudah berunding dengan Antares jika berhasil Antares akan memberikan sinyal dengan kembang api dan dia akan memimpin pasukan untuk menyerang. Namun ada seseorang yang tiba-tiba datang melapor, berarti telah terjadi sesuatu. Saat ini situasi di depan dan juga identitas orang yang datang masih tidak jelas, sehingga Ihsan ingin bertemu dengan orang itu. Selain itu ada puluhan ribu pasukan di belakangnya sehingga dia tidak perlu khawatir meskipun orang itu benar-benar berniat untuk mencelakainya. Orang itu juga harus mempertimbangkan kemampuannya sendiri. Dalam sekejap waktu, jenderal itu sudah melihat Wira perlahan-lahan mendekati Ihsan. Melihat Wira berdiri di hadapannya, Ihsan langsung tersenyum. Ternyata Tuan Wira, aku pikir siapa orang itu. Tadi aku benar-benar terkejut, tapi kenapa Tuan Wira ada waktu untuk datang ke sini? Jangan-jangan. Setelah mengatakan kalimat terakhir, Ihsan sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini kedua pasukan saling berselisih dan Wira juga tiba-tiba muncul. Pada saat ini menunjukkan bahwa Wira mungkin membantu Prabu. Jenderal Ihsan, gak perlu khawatir, aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu sebuah berita. Rencana kalian sudah gagal, dan aku juga sudah menangani Antares. Semua bawahannya sudah mati, tapi Antares diam-diam kabur. Aku yakin dia juga sudah terluka parah, jadi kamu juga nggak perlu terus menunggu di sini lagi. Kamu sebaiknya segera memimpin pasukanmu untuk kembali ke perkemahan kalian. Kalau terus berlama-lama di sini jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Begitu Prabu memimpin pasukannya keluar dari kota, pasti akhirnya kalian yang akan rugi. Bagaimanapun juga pasukan kalian sudah kehilangan semangatnya di peperangan sebelumnya. Dan juga kehilangan banyak pasukan, kalau bertarung dengan lawan di saat seperti ini, kamu harusnya tahu konsekuensinya kan? Perkataan Wira sudah menjelaskan tujuan kedatangannya dan juga situasi saat ini. Wira sudah menetapkan posisinya dengan jelas, bahwa dia tetap netral dalam peperangan kedua pasukan ini. Namun dia tidak akan membiarkan kemenangan berpihak pada salah satu pihak. Jika kemenangan akhir didapatkan melalui kepemimpinan jenderal itu, dia tentu saja tidak akan ikut campur. Namun jika kemenangan itu karena ada orang lain yang ikut campur, dia tidak akan mengabaikannya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kita boleh menggunakan segala trik dalam peperangan. Kalau aku mengirim ahli bela diri misterius untuk membunuh Prabu, kamu juga harusnya mengerti gak perlu ikut campurkan. Bab 1596. Apa kamu ingin bermusuhan dengan kerajaan Beluana? Ihsan pernah bertemu dengan Wira sebelumnya, juga tahu hubungan Ciputra dengan Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, amarahnya seketika berkecamuk dalam hati Ihsan. Kemenangan awalnya sudah di depan mata mereka, tetapi semuanya dikacaukan oleh Wira. Bagaimana Ihsan harus melaporkan kepada Ciputra? Seluruh anggota Sekte Gunung adalah ahli bela diri, mereka berbeda dengan kita. Mereka nggak seharusnya ikut campur dalam masalah antar negara meskipun nggak ada aturan tertulis. Biar ku perjelas dulu, jika orang Sekte Gunung berani turun ke medan tempur lagi, aku akan langsung berpihak kepada kerajaan Nuala. Kamu seharusnya tahu, kalau aku juga punya pasukan elit, selain itu aku pasti bisa mengendalikan situasi perang. Sekte Gunung memang hebat, tapi ada Sekte Langit di belakangku. Kalian punya ahli bela diri, kami juga punya. Ucap Wira dengan nada kasar, dia terlihat sama sekali tidak takut pada Ihsan. Lagi pula, selain memiliki Sekte Langit, Wira masih memiliki senjata rahasia, yaitu senapan. Hanya dengan satu serangan, nyawa Ihsan akan langsung melayang. Oke. Karena kamu berisi keras melawan kerajaan Beluana, kita lihat saja hasilnya nanti. Cepat atau lambat kamu akan menyesali perbuatanmu ini. Jangan salahkan aku nggak mengingatkanmu. Seru Ihsan, kemudian dia langsung membawa pasukannya pergi dengan amarah yang berkobar. Dia tidak akan melupakan dendam ini. Kita benar-benar mundur begitu saja.
Ini kesempatan langka, memangnya siapa pemuda itu? Kenapa ucapannya begitu berkuasa? Kita juga masih belum tahu informasi itu benar atau enggak. Ujar seorang wakil jenderal dalam perjalanan kembali. Dia juga tidak menyukai kelakuan Wira, kalau bukan karena ada Ihsan di sana, dia pasti sudah menyerang Wira. Berisik. Kamu nggak ngerti apa-apa. Dia bukan hanya punya hubungan dengan raja tapi di dusun Darmadi yang dikuasainya sangat hebat. Dengar-dengar ada senjata tercanggih di sana, selain itu dia juga menguasai jaringan mata-mata seluruh dunia, dia bukan orang biasa. Kalau enggak, mana mungkin dia tahu gerak-gerik kita dalam waktu sesingkat ini. Bukan hanya kamu, aku juga merasa kesal dia sudah mengacaukan rencanaku malam ini. Aku akan kembali ke ibu kota untuk melapor kepada raja. Aku akan memberitahukan semuanya, timpal Ihsan. Kemudian Ihsan pun malas berbasa-basi lagi dan hanya ingin segera menemui Ciputra. Di sisi lain, Wira telah kembali ke markas tempat Prabu berada. Biantara dan beberapa prajurit mengikutinya di belakang. Tuan, tindakan kita nggak berlebihan kan? Siapapun yang menang kita tetap diuntungkan. Jadi kenapa kita harus ikut campur, tanya Biantara. Bab 1597. Kita berlebihan. Sebenarnya semua ini juga untuk melindungi diri kita sendiri. Wira mendongak memandang bulan lalu meneruskan dengan nada datar. Orang Sekte Gunung pasti merencanakan sesuatu, kita hanya belum tahu apa-apa. Itu sebabnya mereka berkoalisi dengan Ciputra. Bukan hanya membantunya menduduki tahta, tapi juga menyuruhnya mengerahkan pasukan untuk menyerang kerajaan Nuala, ini sudah pasti tindakan mereka. Sebaiknya orang dunia persilatan gak ikut campur dalam masalah kerajaan, kalau mereka berhasil menguasai istana, akibatnya akan fatal selain itu. Kita sudah termasuk anggota Sekte Langit. Meskipun kurang menyukai anggota-anggotanya. Ada Julian yang berada di sisi kita. Kita nggak boleh membuatnya sedih, jelas Wira. Wira telah mempertimbangkan semuanya dengan baik. Selain itu, dia adalah orang yang sangat teliti sehingga tidak akan membiarkan hal-hal yang tak terduga terjadi. Begitu sesuatu terlepas dari kendalinya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Rupanya begitu. Gumam Biantara sambil mengangguk, pantas saja Wira berisikeras datang kemari. Ternyata dia sudah punya rencana. Biantara bertanya lagi, kalau begitu sekarang kita akan pergi kemana? Segala sesuatu yang terjadi malam ini bergantung pada Biantara, tanpa informasi dari jaringan mata-mata. Wira tidak mungkin tiba di markas ini tepat waktu, dan Prabu mungkin saja menemui ajalnya. Begitu komandannya tewas, pasukan kerajaan Nuala sudah pasti kacau balau. Ditambah lagi ada Ihsan yang bersembunyi di luar kota, begitu terjadi peperangan akibatnya sudah pasti sangat fatal. Kita kembali ke dusun Darmadi dulu, kita nggak perlu mengkhawatirkan situasi di sini lagi karena sudah mengancam Ihsan dan melukai Antares. Aku yakin mereka nggak akan berani macam-macam dalam waktu dekat ini. Selain itu, Prabu juga sudah berwaspada. Para ahli bela diri itu memang luar biasa tapi mereka juga manusia, mereka bisa melawan 10 orang sekaligus tapi kalau ribuan orang mereka pasti akan mati. Jawab Wira dengan tidak acuh. Bukannya Wira menganggap remeh para ahli bela diri itu, tetapi dia memang tidak takut kalau harus melawan mereka. Kini Wira bukan hanya menguasai teknik tongkat, tetapi juga menguasai banyak teknik tubuh. Yang paling penting dia punya senapan. Tidak peduli saya buat apapun seorang ahli bela diri mereka tetap akan takut pada senapan. Dalam sekejap Wira dan lainnya menghilang di langit malam, sementara itu Ihsan juga sudah selesai membuat pengaturan lalu dia membawa beberapa prajurit untuk menemaninya kembali ke istana. Dia harus segera menemui Ciputra. Meskipun kejadian malam ini membuatnya sangat marah, bisa dibilang Wira telah membantunya sebelumnya. Ciputra sudah tahu bahwa Ihsan dikalahkan oleh Prabu dan Yuda, kali ini dia pun bisa menyalahkan Wira atas kegagalan keduanya. Lagi pula orang-orang di sana tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa mendengar laporan Ihsan. Di markas kerajaan Nuala, setelah sibuk semalaman langit berangsur terang. Prabu pun memerintahkan bawahannya untuk membuat laporan tempur malam ini juga, lalu mengantarkannya ke sana. Dia bukan hanya memenangkan pertempuran tetapi berhasil membongkar konspirasi Ihsan. Bab 1598. Lagi-lagi kita nggak bisa tidur malam ini, tanpa Wira mungkin kita semua sudah mati sekarang. Ucap Prabu kepada para jenderal di depannya. Antares diam-diam memasuki markas, targetnya sudah pasti Prabu. Tetapi para jenderal ini juga bisa terbunuh. Jika dipikirkan memang sangat mengerikan, bagaimanapun mereka sudah melihat kehebatan para ahli bela diri Sekte Gunung itu. Kekuatan orang-orang itu memang tidak biasa. Apabila Wira tidak muncul, informasi kerugian yang mereka derita hari ini sudah pasti sangat besar. Selain itu, seluruh pasukan kerajaan Nuala hanya akan dikuasai oleh kerajaan Beluana. Ini adalah bagian yang paling menakutkan, Prabu memiliki 100.000 pasukan elit, entah bagaimana jika pasukan ini jatuh ke tangan kerajaan Beluana. Para jenderal itu mengangguk, mendengar perkataan Prabu.
Kemudian mereka mulai mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kita harus memberitahu raja tentang hal ini. Supaya raja memberikan hadiah, tapi hanya Wira yang pantas mendapatkannya untuk sekarang. Sekarang Wira sudah nggak ikut campur urusan istana, tapi masih berada di Provinsi Lowala. Tempat itu termasuk wilayah kerajaan Nuala. Kalau kita bisa mengajaknya bekerja sama, kita bisa menguasai kerajaan Beluana. Ini ide bagus. Seluruh provinsi tersebut awalnya milik kerajaan Nuala, namun karena terjadi berbagai hal, provinsi pun menjadi tercerai-berai. Meskipun kerajaan Nuala tidak sehebat dulu lagi, mereka pasti bisa membalikkan situasi dengan bantuan Wira. Kerajaan Nuala pasti bisa berjaya kembali. Bukan hanya kita yang berpikir seperti itu, mungkin raja juga sama. Tapi bagaimana lagi, nggak semudah itu untuk membuat Wira berada di pihak kita. Dia hanya penguasa dusun Darmadi. Tapi nyatanya punya banyak bawahan dan semuanya hebat-hebat. Selain itu, Wira juga punya pasukan sirah hitam. Kekuatan tempur mereka jauh lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan kita. Dia juga punya banyak senjata hebat, yang kerajaan Nuala nggak punya. Mana mungkin Wira mau membantu kita? Selesai berbicara Prabu menghela nafas berat. Ternyata ada orang sehebat itu di dunia ini. Tetapi bukan dirinya. Namun tidak masalah, setidaknya Wira tidak bermusuhan dengannya. Kalau begitu, kenapa dia membantu kita? Benar, kalau nggak ada dia kita pasti sudah mati. Aku rasa dia diam-diam berpihak pada kita kan. Para jenderal mulai berdiskusi lagi. Prabu mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya lalu berucap dengan perlahan. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi nggak seperti itu. Dia hanya nggak ingin orang dunia persilatan ikut campur urusan kerajaan. Jadi nggak termasuk pembantu kita. Hanya saja aku nggak tahu tujuannya melakukan semua ini. Bab 1599. Di sana kerajaan Beluana. Apa katamu, kamu yakin dia Wira? Dia berani ikut campur urusan kedua kerajaan. Ihsan telah melaporkan semuanya kepada Ciputra. Begitu mendengarnya, ekspresi Ciputra pun menjadi sangat asam. Ini karena Ciputra tidak menduga Wira akan ikut campur dalam masalah ini, bahkan melukai orang Sekte Gunung. Tindakan ini sama saja dengan melawannya, mana mungkin Ciputra bisa menerima semua ini. Yah, aku yakin, aku pernah bertemu Wira sebelumnya. Dia juga memberitahuku identitasnya bahkan menjelaskan pro dan kontra yang ada. Dia turun tangan karena orang Sekte Gunung terlibat dalam pertempuran ini. Selain itu dia sepertinya sangat membenci Sekte Gunung. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku nggak yakin dengan pemikiran Wira, tapi kalau dia bekerja sama dengan kerajaan Nuala, akibatnya pasti akan sangat fatal, jelas Ihsan. Ciputra pun mulai merenungkan masalah ini untuk sesaat. Dia tidak tahu harus bagaimana saat ini. Terdengar suara langkah kaki dari luar, tampak Antares yang berwajah pucat memasuki aula. Kemarin Antares hampir tewas dalam pertarungan kali ini. Jika bukan karena keterampilannya yang hebat ditambah ada yang membantunya, mungkin nyawanya sudah melayang sekarang. Yang dia katakan benar, orang yang mengacaukan rencana kita memang Wira. Aku pernah bertemu dengannya tapi aku nggak menduga dia akan melawan kita. Sialan, ucapan Antares dengan berang. Antares adalah tokoh dunia persilatan yang berstatus tinggi. Tanpa dirinya Ciputra tidak akan bisa mencapai posisinya yang sekarang, akan tetapi Wira malah tidak menghormatinya dan melukainya hingga separah ini. Dendam ini harus dibalaskan. Kalau Wira ikut campur masalah ini, akan menjadi makin rumit. Kamu seharusnya sudah tahu siapa Wira kan? Penjagaan dusun Darmadi sangat ketat, sulit bagi kita untuk bisa masuk. Dia juga tahu cara menggunakan senjata api, ahli bela diri sehebatmu juga takut pada senapannya. Senjata itu sangat mematikan, jelas Ciputra dengan ekspresi buram. Kali ini situasi menjadi sangat kacau, namun Ciputra tidak akan bermusuhan dengan Wira. Jika situasi tidak terlalu mendesak. Bagaimanapun dia mungkin sudah mati tanpa bantuan Wira, selain itu Wira juga berjasa atas kemakmuran kerajaan Beluana yang sekarang. Selama ini Ciputra juga menganggap Wira sebagai temannya. Dia tentu tidak ingin hubungan mereka terlalu hancur. Sudahlah, aku tahu semuanya. Kamu urus masalah kerajaan dulu untuk sementara waktu ini. Aku akan kembali ke Sekte Gunung untuk mendiskusikan masalah ini dengan para petinggi. Karena Wira berisi keras melawan kita, dia tentu harus mati, ujar Antares dengan dingin. Tidak peduli siapa Wira, Antares tidak akan membiarkan menginjak-injak martabat Sekte Gunung. Selesai mengatakan itu, dia pun langsung pergi. Bab 1600. Yang mulia, apa kita harus menarik mundur pasukan? Tanya Ihsan yang menatap Ciputra sambil menunggu jawabannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Ciputra mengernyit kembali membalas. Jangan dulu, kamu kembali saja ke markas dan atur pasukanmu. Aku tahu kamu sudah kalah sekali, tapi pantang menyerah. Aku yakin kamu akan menang pada pertarungan selanjutnya, meskipun ini karena campur tangan Wira, dan banyak menteri yang gagal senang dengan hasil ini, aku tetap menghormatimu.
Jadi semoga kamu gak membuat kecewa lagi. Ihsan mengangguk, mendengarnya, tatapannya dipenuhi rasa bersyukur. Tidak peduli apa pendapat para menteri itu, yang terpenting adalah Ciputra selalu berada di pihaknya. Adapun yang lainnya dia tidak peduli. Kemudian Ihsan berpamitan dan kembali ke markasnya. Wira, sebaiknya kamu gak membuatku terlalu kesulitan. Sekarang aku sudah menjadi penguasa. Kalau keuntungan terancam, aku gak akan mengampunimu. Apalagi aku punya sekte gunung yang menyokongku. Benar-benar memusingkan. Gumam Ciputra sambil memijat pelipisnya. Kini Ciputra merasa sangat dilema, banyak hal yang mulai berada di luar kendalinya, meskipun tidak pernah melupakan kebaikan Wira, dia terpaksa mengesampingkan hubungan ini terlebih dahulu. Malam ini Wira kembali ke Dusun Darmadi, dia datang ke kamar untuk mencari Julian, lalu berkata, "Seingatku kamu pernah membahas tentang kompetisi bela diri, seharusnya pertarunganmu dengan seorang sekte gunung sudah dekatkan." Ekspresi Julian sontak berubah, jelas dia tidak ingin memikirkan masalah ini. Kini dia telah bersama Wira dan melewati masa-masa paling bahagia. Sampai melupakan masalah sekte gunung dan sekte langit. Semua ini sudah cukup bagi Julian, akan tetapi perkataan Wira adalah fakta yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Julian. "Yah, kompetisinya sudah mau dimulai, kenapa kamu tiba-tiba teringat hal ini?" tanya Julian dengan ekspresi bingung. Dia berusaha menahan kesedihan dalam hatinya. "Aku menemukan jejak orang sekte gunung di perjalanan kali ini, mereka juga terluka parah karena seranganku. Aku rasa mereka nggak akan menyerah begitu saja, pasti akan mengambil tindakan lagi. Kalau memang sudah dekat, aku ingin menemui ayahmu sekaligus berkemas untuk berangkat ke lokasi pertarungan." "Kamu tenang saja, aku pasti akan melindungimu," ucap Wira dengan lirih. Sambil memeluk Julian. Saat ini Julian merasa dirinya adalah wanita paling bahagia di muka bumi ini, meskipun Wira memiliki banyak istri, semua itu tidak bermasalah baginya, yang penting dia bisa bersama pria yang dicintainya. Bersambung.